Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hajijah. Saya dari Prodi PGSD dengan NIM 877571414. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas 2 dari mata kuliah saya, yaitu filsafat ilmu. Di sini saya akan menjelaskan topik tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yuk kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mengkaji materi lebih dalam, sebaiknya kita cari terlebih dahulu apa itu filsafat ilmu dan apa itu ilmu pendidikan. Filsafat ilmu yaitu adalah studi tentang hakikat, cara memperoleh, dan nilai ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pendidikan yaitu adalah pengetahuan sistematis dan ilmiah tentang proses pendidikan, termasuk teori pembelajaran, pengajaran, kurikulum, evaluasi, dan pengembangan manusia. Filsafat ilmu dan ilmu pendidikan yaitu mempunyai hubungan timbal balik, yaitu adalah filsafat ilmu bukan sekadar teori kuno, tetapi fondasi yang memperkuat pendidikan kita. Baiklah, poin yang pertama akan kita bahas yaitu adalah bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan krisis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu yang pertama ada ontologi, yaitu mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Dan yang kedua yaitu adalah epistemologi, yaitu mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode digunakan, serta keilmiahannya. Dan yang ketiga yaitu adalah aksiologi, yaitu menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dan poin keduanya yaitu adalah bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena yang pertama yaitu adalah mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan, dan yang kedua yaitu adalah pengembangan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan, dan yang ketiga yaitu adalah menjadikannya pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh atau intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi konsep-konsep filsafat ilmu. Dan poin ketiganya yaitu adalah mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada ontologi, yaitu menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar, dan yang kedua yaitu adalah epistemologi, yaitu mengkaji cara memperoleh solusi, yaitu metode pembelajaran yang tepat, dan yang ketiga yaitu adalah aksiologi, yaitu menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Dan poin keempatnya yaitu adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam yang pertama yaitu ada kebijakan kurikulum, yaitu penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai atau aksiologi, isi materi atau ontologi, dan cara penyampaiannya yaitu adalah epistemologi. Dan yang kedua yaitu adalah proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai bagi perkembangan siswa. Dan yang ketiga yaitu adalah penilaian pendidikan, yaitu adalah evaluasi tidak hanya mengukur kognitif tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai dari nilai pendidikan. Kesimpulannya adalah filsafat ilmu dan ilmu pendidikan saling menguatkan seperti roda gigi. Filsafat ilmu beri fondasi analitis, pendidikan beri aplikasi nyata.
Dalam konteks Indonesia ini krusial untuk pendidikan berkualitas yang adil dan relevan. Mari tetapkan agar pendidikan tak hanya ilmiah tapi juga bermakna bagi generasi mendatang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.